Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berkisah kembali, karena tentunya di dalam kisah itu sangat banyak manfaatnya. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Kisahkanlah kisah-kisah kepada mereka, semoga mereka mau berfikir. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran, ada hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir. Makana haditsan yuftara, tentunya Al-Quran itu tidak pernah mengada-ngada. Artinya semua kisah di dalam Al-Quran itu adalah benar, pasti adanya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan berkisah tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kisah yang mana ada seorang laki-laki, dia adalah orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Dia telah membunuh orang 99 orang. Kita ketahui bersama, membunuh satu orang saja sudah berat dosanya, ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh satu orang mukmin saja, maka balasannya adalah neraka jahanam bagi dia. Ya, tentunya pembunuhan dengan sengaja. Beda kalau pembunuhan dengan tidak sengaja. Khalidan fiha, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Walaupun kekal di sini maksudnya adalah yaitu dalam jangka waktu yang sangat lama, kan gitu. Karena kalau walaupun dia membunuh, kalau dia masih dalam keadaan Islam meninggalnya, tentunya masih ada harapan baginya untuk masuk surga. Tapi ketahuilah teman-teman, dosa membunuh ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kata Rasulullah, seorang laki-laki ini telah membunuh orang 99. Maka timbullah di dalam hatinya keinginan untuk taubat dan kembali kepada Allah. Maka dia mencari orang yang alim, orang yang pandai ataupun ulama mereka. Nah, ketika itu dia berjumpa dengan seorang pendeta, karena ini di zaman sebelum Rasul. Dia berjumpa dengan seorang pendeta, ya. Dia bertanya kepadanya, aku telah membunuh 99 orang dan aku mau bertobat. Apakah kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatku? Maka sang pendeta tadi marah. Tidak, Allah tidak akan terima lagi taubatmu. Dia spontanitas marah karena betapa bejatnya manusia ini. Masa mungkin sanggup dia membunuh 99 orang? Seberapa bejat manusia, biasanya dia tidak akan sanggup seperti itu. Tapi ini luar biasa, di hadapannya ada seorang yang telah membunuh 99. Maka spontanitas dia mengatakan, tidak, Allah tidak akan mengampuni kamu. Laki-laki pembunuh tadi marah. Ini orang macam-macam. Saya mau tobat, malah dibilang dia nggak bisa, katanya. Terakhir dibunuh itu pendeta. Genaplah yang dibunuhnya teman-teman itu ada 100 orang. Maka dia tidak putus asa teman-teman, ya. Dia pergi lagi mencari orang alim yang lain, ulama yang betul-betul berilmu. Maka dia mendatangi orang alim yang paling alim, yang paling berilmu di negeri itu. Ketika didatangi, dia berkata kepada orang alim itu, wahai syekh, ataupun apapun panggilan mereka, aku telah membunuh 100 orang. Kira-kira kalau aku bertobat kepada Allah, apakah Allah mau menerima taubatku?
Maka orang yang bijak, orang yang alim, yang paham betul ilmu agama, dia mengatakan, tentu Allah tidak akan pernah menolak taubatnya seorang hamba. Tapi pergilah kamu ke sana. Dia menunjukkan satu negeri ataupun satu kampung yang mana orang-orang di sana beribadah kepada Allah. Tinggalkanlah kampung halamanmu, karena kampung halamanmu merupakan tempatmu bermaksiat, dan banyak potensi maksiat yang bisa kau lakukan nanti kalau kau tetap tinggal di kampung. Maka dia menyarankan untuk laki-laki ini berhijrah dari tempat dia bermaksiat kepada tempat dia untuk bertobat. Karena di sana orang-orang banyak yang belajar ilmu agama, banyak yang menyembah Allah, bahkan rata-rata orang-orang di situ adalah orang-orang yang soleh. Maka singkat cerita teman-teman, bahwasanya dia bersikokoh untuk pergi ke sana, berkeinginan yang kuat, yang memiliki tekad yang bulat bahwasanya dia ingin bertobat ke kampung yang telah dikatakan seorang alim tadi. Dia berjalan teman. Ketika dia berjalan, rupanya di tengah perjalanan, belum lagi sampai ke sana, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, ketika itu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Memang teman-teman, kalau seorang manusia itu meninggal dunia, maka akan ada 3 malaikat paling tidak. Yang pertama itu malaikat pencabut nyawa. Ini tentunya yang mencabut nyawa manusia. Lalu ada di antara 2 malaikat ini teman-teman, kalau dia orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, maka datang malaikat rahmat dengan membawa kain kapan dari surga, yang mana kain kapan ini sangat wangi sekali, ya. Dan kalau seandainya yang meninggal adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, maka yang datang adalah malaikat azab dengan membawa kain kapan dari neraka yang sangat bau, ya. Dia ini kebetulan laki-laki ini teman-teman didatangi 2 malaikat langsung sekaligus. Jadi mereka datang karena si malaikat rahmat mengatakan dia ini adalah ahli taubat, maka saya datang untuk mengurusi arwah dia ataupun ruhnya. Datang malaikat azab, dia mengatakan tidak, orang ini belum sempat taubat, dia masih mati di pertengahan jalan. Artinya dia belum sampai ke tempat yang dituju, yang mana dia hendak taubat di sana. Maka ketika itu mereka bertengkar, cekcok, berdebat. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang malaikat lagi dengan bentuk manusia. Maka ketika melihat itu, mereka berdua ini, malaikat rahmat dan malaikat azab, sepakat untuk menjadikannya sebagai penengah ataupun hakim ketika itu. Maka ketika itu malaikat yang diutus Allah yang ketiga ini, dia mengatakan, coba kalian ukur di mana yang lebih dekat, kampung dia tempat bermaksiat atau kampung yang hendak dituju adalah tempat dia bertobat. Maka kalian golongkan dia termasuk golongan dari itu. Artinya disuruh mengukur mana yang lebih dekat, jarak dia ke kampung taubat atau jarak dia ke kampung halamannya tempat dia bermaksiat. Maka para malaikat rahmat dan azab sepakat atas perintah malaikat tadi, maka mereka akhirnya mengukurnya teman-teman semua. Ketika diukur, setelah diukur, maka nyatalah bagi mereka, ternyata lebih dekat lagi dia ke kampung yang hendak dituju, yaitu kampung yang dia ingin bertobat di sana. Nah, ketika itu teman-teman, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertobat dan yang mengurusi ruhnya, yaitu adalah malaikat rahmat. Allahu Akbar. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ada orang yang mana dia senantiasa bermaksiat kepada Allah,
membunuh nyawa-nyawa kaum muslimin, membunuh manusia yang bukan hak untuk dibunuh. Tapi dia datang bertobat kepada Allah. Belum lagi sampai dia ke kampung tobat, tapi dia telah dicatat sebagai orang-orang yang bertaubat. Ini tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman. Yang pertama, bahwasanya ya, ketika kita mendapatkan musibah, masalah, ataupun mungkin ya problem dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita datang kepada orang yang bijaksana, orang yang alim. Ya, kita minta solusi kepada mereka. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan, tanyalah orang-orang yang memiliki keahlian, tanyalah orang-orang yang memiliki ilmu jikalau kalian tidak tahu. Jadi jangan sembarang menjawab seperti pendeta yang pertama. Dia mengatakan bahwasanya laki-laki tadi tidak akan diterima taubatnya, akhirnya dia dibunuh, kan gitu ya. Ini teman-teman. Yang kedua adalah bahwasanya kita itu sebagai manusia, sebanyak apapun dosa yang kita miliki ya, walaupun mungkin dosa kita itu memenuhi langit dan bumi, kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah itu Maha kasih sayang ya, Rahman dan Rahim, Maha pengasih dan Maha penyayang. Seandainya kita hidup 60 tahun, 70 tahun ya, sebelum tahun ini kita itu bertobat kepada Allah, maka kita meninggal di tahun itu, maka tentunya kita akan masuk ke dalam orang-orang yang bertobat. Ada orang hidup misalnya 60 tahun lewat satu hari, 60 tahun dia hidup, kerjanya tiap hari ya berbuat maksiat, berzina setiap hari, minum khamar setiap hari, berjudi setiap hari, bahkan dia sering membunuh, menipu dan lain sebagainya. Maka ketika umurnya genap 60 tahun ya, di hari berikutnya ataupun besoknya Allah cabut nyawanya, dia bertobat di hari itu. Di 60 tahun dia bertobat, nyawanya tinggal satu hari lagi. Apakah Allah mengampuni dosanya? Tentu, teman-teman. Jikalau seandainya kita memiliki dosa yang sangat banyak, dosa kita ini kita arahkan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang sebanyak ini, maka Allah akan turunkan pengampunannya sebanyak itu pula, teman-teman. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada orang-orang yang mana mereka telah melampaui batas, yang banyak bermaksiat kepada Allah, yang banyak berbuat dosa kepada Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, teman-teman, bahwasanya malaikat itu juga adalah makhluk-makhluk Allah. Mereka tidak mengetahui yang gaib kecuali yang Allah kabarkan kepada mereka. Malaikat rahmat tidak tahu bahwasanya laki-laki ini telah lebih dekat kepada kampung tobatnya gitu. Sehingga ada malaikat ini yang mana dia akan menjadi hakim bagi mereka berdua. Artinya bahwasanya malaikat itu sendiri tidak mengetahui sesuatu kecuali Allah kabarkan kepada mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika penciptaan Adam yang menyuruh para malaikat untuk ya mengabarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di surga. Ambiuni bi asma'ihim, ya kabarkan kepadaku apa nama-nama ini. Tapi mereka tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk mengabarkan benda-benda yang Allah perintahkan untuk disebut namanya. Maka Nabi Adam ketika itu bisa. Falamma amba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Ketika Nabi Adam alaihi salam mengabarkan kepada mereka nama-nama yang Allah perintah untuk disebutkan, maka Allah mengatakan, berfirman kepada para malaikat,
Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, akulah yang mengetahui ilmu ghaib samawat, ya, baik di langit maupun di bumi. Jadi tentunya teman-teman, para malaikat itu sendiri, mereka tidak tahu apa yang gaib kecuali yang Allah kabarkan kepada mereka. Yang tentunya yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi juga mereka tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah kabarkan. Apalagilah kita, ya. Kita kadang-kadang melihat manusia banyak yang sok-sok mengetahui sesuatu yang gaib. Ya. Yang gaib ini teman-teman, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah lah yang mengetahui. Kalau nabi itu diperintahkan Allah sebagai penyebar dakwah. Jadi nabi ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berita-berita gaib. Lalu kita siapa? Apakah telah datang malaikat Jibril kepada kita sehingga kita mengakui bahwasanya kita bisa melihat sesuatu di masa depan? Ya, makanya kita teman-teman jangan percaya kepada orang-orang yang mengetahui katanya ilmu gaib, ya, atau bisa meramal dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Kita harus senantiasa yakin bahwasanya Allah lah yang maha segala sesuatu mengetahui. Allah maha mengetahui. Kalaupun sesuatu kita ketahui, itu mungkin gara-gara kita telah menjalaninya, ataupun mungkin ada, ya, korelasi ataupun sebuah penelitian yang kita tahu dari sesuatu yang tidak diketahui orang banyak. Adapun yang gaib, apalagi masalah akhirat, masalah masa depan, tentunya tidak ada yang tahu. Maka kita harus berdiam diri dan juga jangan pernah percaya kepada orang yang mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman banyak lagi, ya, manfaat ataupun ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.